punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran setiap hari adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Pak, baca Qurannya hatam tiap hari. Kecuali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan hatam 2 kali. Kita hatamnya berapa kali? Setahun sekali. Oh, sudah bagus. Setahun sekali kami hatam setiap 1 tahun sekali. Sudah bagus. Kapan? Ya pas bulan Ramadan. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Sudah bagus. Daripada gak hatam sama sekali. Jadi yang belum hatam Al-Quran, tolong diniatkan. Saat saya seumur hidup, rasa-rasanya belum pernah menghatamkan Al-Quran. Niatkan dari sekarang, bulan Ramadan, tolong dihatamkan. Berikutnya, dari Amr bin Qais. Ini ulama tabi'in ya. Beliau ini hidup di abad kedua Hijriah. Wafat pada tahun 146 Hijriah. Wa kana Amr ibn Qais al-Mala'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha li qiraatil Qur'an. Nah, boleh Bapak amalkan kalau kuat. Dan ini banyak yang amalkan, Pak. Banyak yang mengamalkan. Ini bukan orang baru ya. Ini ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama zaman-zaman tabi'in terlebih dahulu. Ini dari Amr bin Qais, ketika masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka banyak sekali orang-orang yang di bulan Ramadan gak mau kerja. Saya ketemu dengan beberapa orang kaya, pengusaha. Ketika bulan Ramadan gak mau kerja. Bukan gak mau duit, gak mau kerja. Kenapa? Karena sistem kerjanya 11/1. Beliau mengatakan, bekerja cukup 12 bulan. 1 bulannya kita untuk akhirat. Masa sih? Ini saya langsung dengar dari dia, dari beliau ini, orang kaya. Beliau mengatakan, masa sih selama 12 bulan kita kerja 11 bulan, sebulan nggak kerja, masa jatuh miskin? Enggak kan? Masa sih kita bekerja 11 bulan, kemudian 1 bulan nggak kerja, kemudian kita meninggal dunia? Enggak juga. Nah, yang lebih parah, udah 12 bulan kerja, nggak kaya-kaya, Pak. Ada nggak yang begini? Udah tua juga gak kaya-kaya. Udah Jumatan gak Jumatan. Bulan Ramadan gak puasa. Waktu sahur ikut sahur. Ketika siang hari makan. Gak kaya-kaya. Nah, kebiasaan ini memang yang punya orang Islam. Mungkin ada ya. Biasanya yang begini orang mana nih? Bapak lihat tuh warung-warung di pinggir jalan. Misalkan kayak apa? Pecel Lamongan tuh, kemudian sate Madura. Biasanya mereka tuh bulan Ramadan udah pulang kampung, Pak. Udah cukup 12 bulan, kerjanya 11 bulan saja. Cukup, kata mereka itu sudah cukup. Sudah cukup. Nah, 1 bulannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita praktekkan nggak? Di Cipinang nih bisa praktek. Aduh, nggak makan gitu. Kerja 11 bulan nih. Nggak kerja sebulan. Ibarat kata, Pak, selama 7 hari, kan kita kerjanya 5 hari. Cukup ya? Kan kita kerjanya dari Senin sampai Jumat aja kan? Weekend, ada yang kerja weekend. Sabtu Minggu ada yang ngantor. Kan nggak ada. Pertanyaannya, ketika kita sudah kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kerja 5 hari. Sabtu Minggu, mati nggak? Kan nggak, masih hidup kan? Berarti dari 5 hari kerja, ada sisanya buat 2 hari hidup. Nah, sekarang dari 11 bulan kerja, sebulan nggak kerja, kira-kira bisa hidup nggak? Tapi jangan ngutang ya. Habis lebaran banyak utang lagi. Jangan pinjol. Nanti habis lebaran banyak pinjolnya. Jangan. Nah, ini bisa dipraktekkan bagi yang kuat. Yang nggak kuat, belajar dulu. Nabung dulu. Atau kita sepakati ini. Maka banyak sekali pesantren-pesantren di bulan Ramadan tutup. Emang ini dalilnya, Pak. Orang-orang beribadah tutup. Nah, jadi ini dalilnya. Kesimpulannya, penutup dari pengajian kita. Kesimpulannya, malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Allah memperhatikan khusus hambanya. Allah memberikan ampunan, doa-doa dikabulkan. Dianjurkan memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Besarnya dosa syirik, bahayanya memutus silaturahim. Jadi 7 kesimpulan yang hari ini kita dapatkan. Bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang punya keutamaan. Udah, sepakat. Semua ulama sepakat.
Gimana Ustaz? Kalau ada yang nggak sepakat, nggak apa-apa. Yang penting kita punya dalilnya, Pak. Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Ada hadisnya. Perkara yang lain nggak ada keutamaan, malah urusan mereka. Nggak perlu kita meyakinkan orang lain. Yang kita sudah baca, ini loh dalilnya, selesai Pak. Perkara tetangga kita saya nggak mau malam di Sya'ban. Kenapa? Nggak ada dalil, nggak apa-apa. Bukan urusan kita. Kita bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mustahil, sekali lagi, mustahil, sekali lagi, mustahil. Seluruh dunia bersepakat dengan satu pendapat, mustahil. Imam mazhab aja puluhan. Yang kita kenalkan cuma Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kan cuma 4 yang masyhur di negara kita. Padahal imam mazhab itu banyak puluhan. Jangankan imam mazhab, pendapat ulama-ulama kita banyak yang bertentangan. Antara mazhab Syafi'i banyak bertentangan. Kenapa? Karena doa Rasulullah tidak dikabulkan. Rasulullah pernah berdoa. Jadi kalau bapak-bapak pernah umroh ya, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi. Keluar dari Masjid Nabawi, pintu utamanya lurus, kemudian belok kanan. Belok kanan. Nah, di situ ada yang disebut Masjid Ijabah. Wallahu a'lam, setelah kayaknya sekarang masih ada. Dulu alhamdulillah saya sering ke Masjid Ijabah. Cuma gak masuk, Pak. Makan aja karena di depan itu ada warung makan. Saya suka makan di situ. Sekarang kayaknya warungnya sudah tutup. Nah, keluar dari Masjid Nabawi ke sebelah kanan itu namanya Masjid Ijabah. Rasulullah pernah berdoa 3 doa di Masjid Ijabah. Rasulullah sholat di masjid itu, kemudian minta 3 hal. Apakah dikabulkan semua? Enggak. Dikabulkan 2, 1 enggak dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berdoa. Kata beliau, Sa'altu Rabbi salasan. Aku minta 3. Fa'atani ithntain wa manani wahidah. Dikasih 2, 1 gak dikasih. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'ataniha. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah umat-umatku ini meninggal dalam kondisi kelaparan bertahun-tahun. Allah kabulkan. Kita insya Allah, Pak, umat Rasulullah ini kenyang. Kenyang insya Allah. Gak ada yang mati kelaparan, mungkin 1-2, mungkin 1 kota, ya mungkin. Tapi kalau seluruh dunia mati kelaparan, gak mungkin. Gak mungkin. Bapak kenyang semua kan? Kenyang. Kita nggak tahu habis ini ada sarapan atau enggak. Kenyang. Insya Allah nggak ada orang Cipinang nih mati kelaparan. Nggak ada. Nggak ada di Jakarta Timur mati. Kalau 1-2 mungkin. Keseluruhan nggak mungkin. Karena doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kedua, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan banjir. Ustaz, kan kemarin banjir, berarti doa Rasulullah nggak dikabulkan. Ya, kalau banjir cuma 1 kota, 2 kota, wajar. Maksudnya banjir yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh bukan hanya 1 kota, 2 kota, bukan hanya 3 negara. Seluruh dunia banjir. Seluruh dunia. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin seluruh dunia ini banjir. Di zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Dikabulkan 2, 1 nggak dikabulkan. Apa doa yang ketiga? Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah umatku ini terjadi pemusuhan di antara mereka. Janganlah mereka ini berselisih pendapat. Jadikan pendapat mereka hanya 1 saja. Famana'aniha. Doa ini nggak dikabulkan sama Allah. Kan kita maunya 1 pendapat, Pak ya. Semua bermazhab Syafi'i, semua berkunut, semua melakukan nifu Sya'ban. Enggak bisa, kata Allah. Nabi yang minta, Allah gak kasih. Nabi yang minta. Apalagi cuma presiden. Saya harap semua rakyat Indonesia, semua bersatu padu. Gak bisa. Gak bisa. Karena doa Rasulullah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sampai hari kiamat kita tetap akan berbeda pendapat. Tugas kita bukan mencari kesalahan orang. Tugas kita fokus pada kebaikan. Kalau Bapak yakin ketika subuh kunut, silahkan kunut ketika sholat subuh. Kalau Bapak gak yakin dengan kunut subuh, udah gak usah kunut.
Dulu orang berantem gara-gara kunut, yang ini nggak kunut, berantem. Sekarang alhamdulillah nggak ada yang berantem. Kenapa Ustaz? Karena nggak sholat subuh. Dulu berantem karena tetangganya sama-sama sholat subuh. Sekarang tetangganya nggak ada ke masjid. Nggak berantem.